Dengerin dulu ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janwati Rahayu. Saya mengajar di SDN Kupu 2, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Hari ini saya akan memaparkan identifikasi masalah di kelas saya, di sekolah saya mengajar. Saya membahas dari jenis permasalahan pedagogik, literasi, dan numerasi. Dari pedagogik, yang pertama masalah yang diidentifikasi itu masih banyaknya siswa yang tidak aktif di dalam kelas ketika guru melakukan tanya jawab terkait pembelajaran. Yang kedua, hampir sebagian dari siswa di kelas malu untuk maju ke depan kelas, bertanya jika mengalami kesulitan dalam memahami materi yang Bu Guru sampaikan atau bahkan sekedar izin ke toilet. Nah, setelah dianalisis, identifikasi masalahnya yaitu yang pertama kurangnya pembiasaan kegiatan diskusi kelompok dan penugasan ke depan kelas sehingga siswa tidak terpancing rasa percaya dirinya. Yang kedua, kurangnya pendekatan secara individu terhadap masing-masing pribadi siswa sehingga siswa tidak merasa dekat dengan guru. Jadi yang saya alami beberapa kasus siswa itu ada yang tidak bersemangat sekolah atau belajar di kelas karena tidak senang dengan guru. Nah, dari situ saya cari tahu caranya bagaimana supaya siswa tersebut mau belajar di kelas dan senang pada gurunya. Saya dekati satu persatu siswa-siswa tersebut, saya tanya, saya ajak ngobrol, terus saya libatkan di dalam kelas. Misal sekedar mengumpulkan tugas teman-temannya, membagikan hasil teman-temannya, memanggil nama tersebut di depan untuk membantu, seperti itu. Jadi dilibatkan sehingga siswa merasa dihargai atau dianggap kehadirannya. Dan itu akan diingat, kemudian siswa tersebut merasa termotivasi bahwa di sekolah dia diingat gurunya dan kemudian ingin tampil percaya diri dan ketika ditanya, insya Allah antusias menjawab. Nah, yang kedua itu tentang literasi. Di kasus kelas saya masih ada siswa yang belum lancar membaca, sehingga kurang berkembangnya tingkat pengetahuan dan keterampilan terutama dalam mengerjakan soal ulangan. Jadi siswa itu tahu tidak bisa membaca ketika diberikan soal. Jawabannya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, ketika saya tanya, ternyata memang dari kelas bawahnya memang belum lancar membaca dan tidak terlalu ditekankan untuk dilatih membaca. Kemudian saya analisis yang pertama itu jarangnya kegiatan pembiasaan membaca buku sebelum atau sesudah pembelajaran. Yang kedua, tidak adanya waktu luang ke perpustakaan dan ternyata tempat pustakanya pun kurang memadai. Tuh. Jadi paling saya cari solusinya yaitu dengan membuat pohon literasi ya yang sudah sering dilaksanakan oleh guru-guru. Jadi saya menyiapkan kertas warna-warni seperti itu yang ada tempelannya. Ketika ada materi-materi tentang literasi, kita buat kelompok, kita tempel di tulisan tersebut dalam bentuk daun, kemudian ditempel. Jadi lama-kelamaan anak tersebut terbiasa untuk membaca. Nah, dari segi numerasi, dari 27 siswa yang saya ajarkan, dengan KKM Matematika 70, ada sekitar 13 siswa yang nilai matematikanya di bawah KKM. Kemudian kasus kedua itu kebanyakan siswa kurang memahami materi KPK dan FPB. Dan juga dalam hal pengumpulan data dalam bentuk tabel maupun grafik. Karena saya mengajar kelas 4, jadi memang matematikanya sudah lebih berat ya dibanding kelas 1, 2, dan 3. Seperti itu. Nah, di sini yang pertama, belum maksimalnya penerapan konsep dasar tentang matematika. Di sini. Kemudian kurangnya penggunaan mode pembelajaran yang memicu motivasi siswa sehingga muncul rasa ingin tahu siswa untuk mengingat materi matematika lebih maksimal. Jadi kita sebagai guru benar-benar harus menggali dulu motivasi siswa dalam dirinya. Jadi kita dekati seperti itu. Jadi kalau anak sudah happy, sudah senang, sudah bahagia sekolah, insya Allah materi yang kita ajarkan pun akan lebih mudah terbuka diterima oleh pola pikir anak. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah, jenis permasalahannya itu kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru.
Nah, yang saya identifikasi yang pertama itu kesulitan guru dalam membagi waktu antara yang mengerjakan siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa lainnya, sehingga fokusnya jadi terbagi dua, seperti itu. Terus yang keduanya siswa yang berkebutuhan khusus atau ABK kesulitan belajar, karena dalam penyesuaian terhadap pembelajaran memerlukan waktu pemahaman yang cukup lama dibanding siswa yang lain. Nah, yang saya analisis dari sini yang pertama tidak adanya guru pendamping ABK di sekolah negeri. Sepengalaman saya mengajar, saya sempat mengajar di sekolah swasta dengan fasilitas ABK yang memang mumpuni ya. Jadi ketika ada siswa yang mendaftar di sekolah swasta itu, siswanya ABK, orang tuanya ditanya, apakah akan membawa guru ABK dari orang tua tersebut atau disediakan dari sekolah. Nah, kalau mau disediakan dari sekolah atau orang tuanya pun yang membawa, itu biayanya ditanggung orang tua. Jadi pembelajaran di kelas bisa tercapai dengan baik. Jadi saya mengajar siswa yang biasa dan juga ABK, tapi siswa ABK pun ada guru pendampingnya seperti itu. Nah, setelah saya mengajar di negeri memang tidak bisa diterapkan seperti di sekolah swasta, karena biaya yang harus ditanggung oleh orang tua yang memiliki anak ABK pun cukup mahal. Jadi mereka tidak bisa menanggung biaya tersebut. Jadi pada akhirnya guru negeri sendiri yang harus mengatur solusi masalah tersebut. Yang kedua itu minimnya pengetahuan orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus bahwa harus konsultasi dulu dengan psikolog sebelum memasukkan anaknya ke sekolah. Seperti itu. Jadi orang tua punya data, disampaikan ke guru, guru punya data, jadi tahu solusinya seperti itu. Nah, kemudian terkendalanya biaya yang tadi saya jelaskan untuk memfasilitasi guru khusus ABK di sekolah negeri, terutama dari pihak sekolah. Itu. Jenis permasalahan yang ketiga itu membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Yang pertama itu identifikasi masalahnya tidak bisa semua perkembangan dan kemajuan siswa sepenuhnya dibebankan kepada guru di sekolah dan orang tua abai terhadap tingkat perkembangan anaknya. Yang kedua, jarangnya siswa mengumpulkan tugas sekolah ketika ditugaskan di rumah karena kurang diperhatikan dan tidak diingatkan oleh orang tuanya jika ada tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. Analisis masalahnya itu terlalu sibuknya orang tua dengan pekerjaannya yang membuat mereka menyerahkan sepenuhnya perkembangan siswa kepada guru tanpa menanyakan sedikit pun sejauh mana perkembangan siswa atau anaknya selama di sekolah. Yang kedua, kondisi rumah termasuk keharmonisan keluarga juga antara orang tua dan anak selama di rumah itu sangat berpengaruh. Mereka saling ngobrol kah, saling sharing kah, itu juga sangat berpengaruh. Atau sibuk sendiri dengan kesibukannya atau gadgetnya masing-masing. Nah, latar belakang siswa, keluarga siswa yang mungkin broken home up ataupun yang tidak, itu juga sangat berpengaruh. Seperti itu. Nah, jenis permasalahan yang keempat itu pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakter materi dan siswa. Yang pertama, identifikasi masalahnya itu beragamnya karakter siswa dalam satu kelas, sehingga membuat guru kesulitan menentukan model pembelajaran yang tepat untuk siswa secara umum. Yang kedua, kurang maksimalnya siswa dalam memahami materi pelajaran, karena model pembelajaran yang disampaikan kurang menarik motivasi siswa. Yang saya analisis ini lebih ke sisi gurunya ya, keterbatasan pengetahuan guru mengenai model-model pembelajaran yang menarik dan inovatif yang bisa disesuaikan dengan karakteristik materi ajar dan juga siswanya. Gitu. Yang kedua, kurangnya motivasi dalam diri guru untuk diri guru sendiri untuk mencari model-model pembelajaran yang inovatif. Yang saya akui kalau saya sedang semangat, saya cari model-model yang inovatif. Tapi kadang kalau saya sebagai guru misal sedang tidak bersemangat, sedang lelah, mungkin pembelajarannya kurang maksimal. Itu saja sih. Terus jenis masalah yang kelima tentang materi terkait literasi numerasi, advance material, miskonsepsi, dan HOTS. Di sini identifikasi yang saya lakukan yaitu kurangnya pemanfaatan media ajar, baik cetak maupun aplikasi, yang menarik untuk disampaikan kepada siswa oleh guru dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Analisisnya yaitu penyampaian materi ajar yang kurang optimal, membuat siswa belum termotivasi sendiri untuk memahami pembelajaran yang disampaikan.
dan berdampak tidak terlalu antusiasnya dalam menjawab soal yang diberikan oleh guru. Yang keenam, yang terakhir, jenis permasalahan yang ada itu pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Yang diidentifikasi yang pertama itu belum terbiasanya siswa maupun orang tua dalam penggunaan aplikasi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Misal Google Classroom, Google Meet, Zoom, seperti itu. Jadi kita butuh waktu untuk menjelaskan dan membiasakan aplikasi itu kepada siswa dan orang tua. Yang kedua, terbatasi jaringan koneksi dan juga kuota internet pada saat pembelajaran secara daring. Ini pada saat daring ya. Jadi banyak siswa misal ketika ada Zoom atau Google Meet tidak bisa hadir semua, alasannya misal koneksinya, jaringannya, kuotanya tidak ada, atau bahkan mungkin handphonenya dipakai oleh orang tua. Yang ketiga, terkendalanya koneksi yang tadi jaringan internet di masing-masing rumah. Rumah siswa yang ketika pembelajaran jarak jauh, PJJ. Analisisnya yaitu belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta kondisi geografis yang memiliki keterbatasan akses, membuat penilaian yang berbeda antara pembelajaran siswa pada saat tatap muka dan pada saat PDR. Karena sulit sekali mendapatkan akses jaringan internet dan juga penilaian tidak secara langsung. Jadi saya tidak bisa melihat anak sedang mengerjakan, entah itu sendiri atau dibantu orang tua. Jadi hasilnya juga tidak objektif seperti itu. Nah, solusinya yang sudah saya lakukan bersama pihak sekolah juga, yaitu pada saat BDR itu melakukan kegiatan luring tapi terbatas dan diutamakan pada saat ulangan harian ataupun PTS PAS seperti itu. Disiapkan tempat di dekat sekolah seperti madrasah atau tempat-tempat kontrakan yang kosong yang tidak diisi tapi sudah seizin warga atau RW/RT di situ. Diberikan waktu dalam seminggu bisa 2 atau 3 kali pertemuan dan diberi kelompok kecil. Satu kelompoknya 10-20 seperti itu, misal 30 menit atau 1 jam untuk mengadakan ulangan dan sedikit menyampaikan materi. Itu cukup bisa melihat sejauh mana kemampuan siswa selama BDR, walaupun belum maksimal ya. Oke. Dari 6 permasalahan ini yang urgensi menurut saya itu dari jenis permasalahan pedagogik, literasi, dan numerasi, dan kesulitan belajar siswa yang ABK. Itu yang mungkin harus dicari solusinya yang tepat apa, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang identifikasi masalah di sekolah saya. Cukup sekian, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.